Ya, nah saudara, Iya, mulai hari ini kita bisa belajar bersama dari kitab Mazmur ya. Kalau kita melihat bagaimana kitab Mazmur ini menjadi kitab yang sangat spesial sih dalam kehidupan kita ya. Nah, kita akan belajar saudara dalam 4 pertemuan ya. Nah, memang jujur ini bahan kuliah saya ngajar buat mahasiswa di STTB. Nggak apa-apa ya, agak berat sedikit ya, tetapi buat saya ini sangat penting untuk kita semua untuk belajar kitab Mazmur ini. Dan memang saya kasih di dalam 4 sesi ya. Nah, karena itu kita akan belajar 4 hari ya. Tentu kita kalau mereka kan 2 hari sudah selesai, tapi buat kita semua kita akan bagi 4 sesi. Kenapa? Karena saya berharap kita belajar ini juga baca kitabnya. Jadi selama 1 bulan ini kita akan coba selesaikan kitab Mazmur. Saudara-saudara bisa membaca kitab Mazmur dan nanti eh, minggu depan saya berharap minimal lah ya, minimal 3 orang dari kita bisa sharing dari kitab yang Mazmur pasal berapa yang kita sudah baca dan boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Jadi kita mulai kalau di Brit memang kita sudah masuk sampai pasal yang ke-40 ya. Jadi tanggal 16 ya, ini pasal 40 itu juga audio. Nah, tapi buat kita semua silakan kita bisa memulai pembacaan kitab Mazmur ini dari pasal pertama sampai 150 selama 1 bulan. Ya, jadi sekali lagi memang tidak mudah. Ini juga bukan artinya begini. Kita lebih dapat berkat, dapat hasil kalau kita baca ya. Ini memang kalau saya bilang kita juga bukan mata kuliah ya. Kalau di CTB mah wajib saudara baca habis semua, mereka semua peserta harus sharing. Nah, tapi buat kita semua silakan ya. Tapi saya berharap kesempatan ini kita bisa belajar sehingga ketika saudara baca kitab Mazmur, saudara bisa kalau nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, saudara bisa ajukan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini penting buat kita. Jadi selama sebulan ini, pendahuluan hari ini, kemudian nanti ada garis besar dan jenis Mazmur. Pertemuan ketiga puisi ya, karena Mazmur bersifat puisi. Kita akan belajar tentang puisinya, kemudian juga tentang tema utama dan prinsip penafsiran ya. Mungkin minta co-hostnya bisa tolong mute ya, rekan-rekan yang belum mute ya. Nah, saudara, mari kita akan masuk, saudara. Nah, kita lihat, saudara, Mazmur sebenarnya menjadi sebuah kitab yang luar biasa. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur ini, maka kebanyakan begitu ya. Kalau saudara baca kitab ini, kebanyakan adalah kitab yang berisi pujian kepada Allah ya atas perbuatan dan karyanya yang ajaib di dalam kehidupan kita ya, kehidupan umatnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur-Mazmur, maka Mazmur-Mazmur itu seringkali menunjukkan bagaimana karya Tuhan tuh yang luar biasa ya. Termasuk bagaimana Tuhan juga menolong umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka, dan Tuhan juga menyatakan bagaimana kalau kita lihat di dalam Mazmur itu melakukan karya-karya yang ajaib, termasuk karyanya adalah ciptaan dunia ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia, maka Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Bukan hanya dia menciptakan, tapi dia juga memelihara umatnya. Jadi kita Mazmur ini kita lihat bagaimana berisi pujian kepada Allah atas perbuatan dan karyanya yang ajaib dalam kehidupan umatnya. Dan kita lihat sudah dalam kehidupan kita juga kitab Mazmur menjadi sebuah sarana buat kita ketika kita memuji Tuhan. Nah, saudara, kitab Mazmur juga berisi tentang kebutuhan akan Allah di masa sulit dan meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, saudara, kalau saudara nanti kita belajar tentang Mazmur ini, maka ada juga Mazmur jadi berupa keluhan-keluhan. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita lihat Mazmur ini dibagi menjadi 2 bagian besar, walaupun ada bagian yang lain. Nah, bagian besar itu saudara adalah bicara tentang pujian dan kedua adalah tentang keluhan. Nah, jadi kita Mazmur juga merupakan Mazmur yang berisi bagaimana mereka membutuhkan akan Tuhan. Jadi ketika mereka bergumul, ketika umat Allah juga dalam tekanan, termasuk Daud. Ya, kalau saudara membaca Mazmur yang tulis oleh Daud, maka Daud itu banyak mengalami kesulitan yang tidak mudah dan di situ dia juga berseru kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan dan juga dia meyakini ada pertolongan di dalam kehidupannya.
Nah, saudara, kitab Mazmur juga berisi sebenarnya kisah perjumpaan pribadi seseorang dengan Allah di tengah pergumulannya yang terpancar dari tulisan-tulisan. Jadi bisa dikatakan, saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur ini, maka Mazmur itu sendiri ya ditulis oleh seseorang yang berjumpa dengan Tuhan. Seseorang yang betul-betul dalam pergumulannya, dia menghadapi banyak tantangan, dia menghadapi kesulitan, tetapi disitulah dia berjumpa dengan Tuhan, dan di situ Tuhan menolong dalam kehidupannya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Mazmur ini adalah merupakan refleksi daripada kehidupan seorang yang berjumpa dengan Tuhan, yang menemukan pertolongan Tuhan, yang bahkan menemukan Allah di dalam kehidupannya. Ya, jadi jelas kalau kita membaca dalam Mazmur-Mazmur ini, terlihat sekali bagaimana adanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, terlebih lagi Daud, saudara ya. Bagaimana Daud juga pernah mengatakan, aku ingin diam di rumah Tuhan, begitu ya, sepanjang masa. Ya, dan itu menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan dirinya dengan Tuhan. Nah, selain itu juga, saudara, kitab Mazmur juga berisi pengajaran, hikmat, supaya umat Allah itu hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, ini jelas sekali lagi kalau sudah baca di dalam pasal yang pertama, saudara ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal pertama, saudara, maka pasal pertama itu merupakan kunci inti daripada hikmat. Ya, kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal pertama, maka jelas di situ dipertentangkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal pertama, maka dikatakan judulnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, inilah, saudara, bicara tentang hikmat. Bagaimana hikmat itu menuntut umat Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Dan kitab Mazmur ini ya secara saudara umum adalah isinya ini. Karena pasal pertama dan pasal kedua adalah pendahuluan. Terutama pasal pertama ini adalah merupakan kitab pendahuluan daripada seluruh kitab Mazmur. Jadi kalau kita belajar daripada kitab Mazmur ini sama seperti kitab Amsal, kitab Pokotbah, yang menyatakan tentang hikmah daripada Allah, mengajarkan tentang kebenaran, hidup orang fasik dan hidup orang benar, maka pasal pertama ini menunjukkan bagaimana Mazmur juga menyatakan pengajarannya kepada umat Allah supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka sungguh hidup dalam kebenaran, membaca firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, dan betul-betul mendapatkan berkat dari firman yang mereka lakukan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, jadi kita bisa lihat bagaimana Mazmur ini sekali lagi berisi pujian, berisi keluhan, berisi juga perjumpaan pribadi, dan juga merupakan pengajaran. Makanya, saudara, kitab Mazmur ini masuk di dalam kitab hikmat. Ya, jadi ada mengatakan 5 kitab ini ya dari ya kalau sudah baca dari Ayub, ya kemudian dari Mazmur, kemudian Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung itu merupakan kitab hikmat, atau juga ada mengatakan kitab syair atau kitab puisi. Ya, tetapi ini jelas dikatakan bahwa Mazmur itu masuk bukan hanya kitab puisi, tetapi juga merupakan kitab hikmat yang menuntut umatnya untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Sudah ada seorang penulis, Hasselbrook, berkata demikian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam bidang iman, kitab Mazmur telah menjadi tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari bagi Israel dan gereja. Artinya menjadi sesuatu yang sangat penting menuntun umat Israel dan orang percaya. Kumpulan nyanyian-nyanyian pujian kuno ini menggambarkan spektrum ya atau sebuah garis yang panjang yang luas, pengalaman-pengalaman hidup yang mencakup lapisan masyarakat yang luas, dari para raja sampai orang biasa, sebuah dunia kecil tentang berbagai perasaan dan keadaan manusia, dan sebuah katalog tentang pengalaman rohani. Ya, jadi kalau sudah lihat, Mazmur ini tidak hanya bicara tentang Mazmur raja. Mazmur juga bicara tentang, bukan hanya bicara tentang imam, tapi Mazmur juga bicara tentang orang-orang kecil. Dan Mazmur juga bicara tentang bukan hanya pujian, tapi di situ juga keluar bagaimana perasaan-perasaan mereka tertekan, bergumul dalam mereka. Dan itu nyata di dalam kitab Mazmur ini. Bahkan dikatakan Mazmur ini merupakan katalog, ya, sebuah buku atau pengalaman-pengalaman yang dikumpulkan tentang pengalaman-pengalaman rohani. Jadi, saudara, semua penulis dalam kitab Mazmur ini mempunyai pengalaman dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak heran, saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur ini, maka jelas sekali pengalaman kehidupan seseorang yang dinyatakan di dalam Mazmur. Nah, kemanapun seorang sedang menempuh perjalanan iman, Mazmur memberikan satu tempat perhentian dan saat untuk beristirahat dan merenung. Demikian juga suatu dorongan atau rangsangan
untuk meneruskan perjalanan. Jadi saudara, Mazmur juga menjadi sebuah tempat di mana seseorang itu merenung, istirahat. Jadi ketika ada pergumulan, ketika sedang stres, bacalah Mazmur. Ketika sedang jenuh, sedang bosan, sedang menghadapi banyak tantangan, bacalah Mazmur. Diam sesaat, mendengar kitab Mazmur, mendengar atau membaca Mazmur, maka itu sebuah hal yang paling indah. Kenapa saudara? Karena Mazmur inilah yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang memiliki pergumulan. Bahkan dikatakan memberikan dorongan, rangsangan untuk meneruskan perjalanan. Menjadi inspirasi bagi orang-orang yang membaca daripada kitab ini. Nah saudara, kalau kita lihat saudara, Mazmur juga di dalam tradisi bangsa Israel, maka juga dipakai di dalam ibadah umat Israel. Ya, kita bisa lihat hari ini kita bicara tentang pendahuluan latar belakang daripada kitab Mazmur sebelum kita belajar lebih jauh dari kitab Mazmur itu sendiri. Nah, saudara, Mazmur dalam ibadah umat Israel, sekali lagi adalah Mazmur ini adalah berupa doa umat Allah, ya, yang telah mengalami kasih setia Allah dalam hidup mereka. Jadi Mazmur merupakan respon, begitu ya, respon dari umat Allah yang telah mengalami pergumulan, tantangan, dan pertolongan dalam kehidupan mereka, yang mengalami kasih setia Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga Mazmur ini menjadi sebuah bagian yang tidak lepas daripada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, demikian juga dikatakan Mazmur juga menjadi unsur penting di dalam doa dan ibadah umat Allah di Yerusalem. Ya, dikatakan Sion, kota Allah kediaman yang maha tinggi. Kalau sudah baca di dalam Mazmur 46, saudara, saya akan bacakan buat kita. Mazmur 46, maka sudah di sini digambarkan sekali bagaimana Mazmur ini menjadi sebuah unsur penting di dalam Mazmur yang ada. Jadi kalau sudah lihat di dalam, saya akan bacakan ya. Mazmur pasal 46 ayat 5 sampai pasal 8, ayat 8. Ya, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, saudara, artinya Mazmur, saudara, menyatakan sekali lagi bagaimana umat Allah itu rindu menyembah Allah, yaitu di kota Daud, kota Sion, yaitu kota Yerusalem. Dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Dan Sion ini juga menjadi gambaran surga, ya saudara, yang nanti kita akan diami setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara, umat Allah itu, orang Israel itu, menyembah Allah dengan Mazmur di kota Yerusalem. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan ini nyata di dalam Mazmur yang ditulis oleh mereka, oleh penulis. Nah, saudara, Mazmur juga dipakai dalam ibadah yang dilaksanakan di bait suci. Ya, jadi di bait suci itu seringkali dilakukan ibadah, ya, dan ada ibadah pagi dan petang. Jadi kalau sudah baca itu ada kebaktian pagi dan petang, ya saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, jadi kalau sudah membaca dalam kitab Imamat, maka di situ ada berbagai macam korban dan kebaktian. Nah, ada hari raya juga besar, saudara, hari raya besar, hari raya Paskah dan juga hari raya Pondok Daun. Nah, kalau sudah baca dalam kitab bicara tentang kebaktian Paskah ini, saudara, maka ini sebenarnya bicara sebuah tradisi pada masa lalu, saudara. Bagaimana dikatakan tradisi dulu. Jadi kebaktian Paskah ini, saudara, sebenarnya adalah sebuah tradisi suku-suku pada waktu itu. Jadi ada suku-suku pengembara yang biasanya mengorbankan seekor domba sebelum mereka berpindah mencari padang pengembalaan yang baru. Jadi ketika mereka tiba di satu tempat, setelah itu mungkin daunnya atau rumputnya sudah mulai habis, mereka akan pindah. Nah, sebelum mereka pindah, mereka juga mengorbankan, memotong seekor domba supaya perpindahan itu mereka bisa selamat. Nah, selain itu juga, saudara, dalam Paskah ini juga kan ada roti beragi. Nah, roti beragi ini juga sebenarnya, saudara, menjadi sebuah kehidupan yang biasa dilakukan oleh orang-orang suku-suku pada masa itu yang memiliki latar belakang agraris. Jadi pada waktu awal panen, saudara, para petani itu makan roti yang tidak beragi sampai waktu panen yang utama, sampai panen yang besar-besarnya. Supaya panen itu bisa berlangsung dengan baik. Dan ini juga dipakai menjadi tradisi bangsa Israel. Ya, jadi hari Paskah mereka bisa mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, dan Paskah juga sebenarnya mengingatkan ya kepada pertolongan Tuhan pada di waktu di Mesir.
Jadi istilahnya Pasah atau Pesa itu dilewati. Tapi jelas di sini saudara, mereka juga merayakan. Mazmur juga dipakai. Di hari raya Pondok Daun juga mereka juga merayakan bagaimana ucapan syukur pertolongan Tuhan. Ya, ketika mereka saudara di dalam padang gurun, perjalanan tidak mudah, tetapi mereka juga bergembira. Ketika mereka sudah melewati semua, mereka bisa menikmati akan pertolongan Tuhan. Jadi pada hari raya Pondok Daun, mereka juga bisa, saudara, pada waktu panen, mereka juga bisa mengadakan pondok-pondok, mereka perayaan di situ, dan di situ juga mereka bersukacita ria. Dan Mazmur sekali lagi dikatakan apa saudara dipakai. Dan ada juga ibadah khusus, pelantikan raja, maju perang, Mazmur juga dipakai saudara. Dan yang menarik sekali lagi, Mazmur juga dipakai di ibadah di luar bait suci. Dan ini saudara ada sinagog dan keluarga. Jadi di luar bait suci, kalau kita lihat, kita tahu di Yahudi itu ada semacam, kalau misalkan sepupu kita lah ya, ada namanya masjid dan namanya musola. Nah, kalau di umat Israel itu ya, jadi tempat paling utama adalah bait suci. Nah, tapi mereka juga ada tempat kecil-kecil di mana mereka bisa sembahyang ibadah ya, di kelompok-kelompok yang kecil yang namanya sinagog. Nah, kita tahu juga Tuhan Yesus seringkali hadir mampir ke sinagog untuk membaca kitab Yesaya dan seterusnya. Nah, mereka juga mengadakan ibadah di sinagog memakai Mazmur juga. Dan yang luar biasa ternyata mereka juga memakai Mazmur dalam ibadah keluarga. Ya, ini jadi sebuah kunci bagaimana di dalam ibadah keluarga mereka mengucap syukur. Ketika mereka keluarga bergumul, mereka membaca Mazmur, mereka juga bisa meratap di situ. Ketika mereka juga bisa melihat pertolongan Tuhan, mereka bisa membaca Mazmur. Jadi Mazmur sekali lagi menjadi sebuah bagian yang penting di dalam kehidupan umat Israel. Nah, setelah kita tahu juga Mazmur juga sebenarnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, betul tidak ya? Jadi saudara, kalau kita dalam ibadah juga, ketika kita memulai ibadah, seringkali kita membaca dari kitab Mazmur. Ya, seperti misalkan panggilan dan beribadah, Mazmur 100 begitu ya. Bagaimana memanggil begitu ya domba-domba untuk datang. Demikian juga ketika ada ratapan, ketika juga ada tangisan, kita juga memakai Mazmur. Ketika juga Mazmur juga dalam pengakuan dosa, maka Mazmur dikatakan Mazmur, kalau kita lihat saudara, Mazmur 51 dipakai begitu ya, 51 dipakai bagaimana betul-betul kita rindu bagi Tuhan boleh berkarya. Ya, jadi Mazmur sudah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita juga. Dan saya percaya Mazmur juga menjadi bagian penting di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, karena Mazmur ini jadi sebuah Mazmur yang bisa menguatkan dan meneguhkan. Nah, saudara, kita lihat saudara, sekarang mulai masuk dalam judulnya. Ya, kenapa disebut Mazmur? Nah, saudara, dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Ibrani, kitab Mazmur disebut dengan Sefer Tehillim, yang berarti yaitu kitab puji-pujian. Ya, jadi makanya di kebanyakan puji-pujian disebut dengan kitab puji-pujian, Sefer Tehillim. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Yunani, saudara, Septuaginta, kitab Mazmur itu disebut dengan psalmoi, yang artinya apa? Nyanyian-nyanyian yang biasa diiring dengan musik, khususnya kecapi. Jadi kembali itu bicara tentang nyanyian, pujian. Makanya juga disebut psalmol, ya. Nah, kata psalmos ini sudah diterjemahkan dari kata Ibrani mismor, dan lainnya kemudian mulai dekat dengan Indonesia, yaitu Mazmur. Dan ternyata bahasa Arab juga itu mismor. Sehingga kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kita memakai kitab ini judulnya adalah kitab Mazmur. Ya, jadi bagaimana kitab Mazmur ini menjadi sebuah bagian, isinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menjadi sebuah kitab yang memang ada bagian dalam kehidupan kita. Nah, saudara, karena itulah saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, ada 3 unsur di dalamnya. Ya, jadi biasanya saudara, dalam satu Mazmur atau berapa Mazmur, begitu ya, Mazmur yang kita baca, itu biasanya ada 3 unsur di dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama, Pak saudara, kontennya, isinya, begitu ya. Jadi Mazmur itu berisi apa? Ungkapan hati dari pemazmur yang melibatkan emosi, imajinasi, dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi saudara, Mazmur itu memang betul-betul kental dengan perasaan, dengan emosi, begitu ya. Tentu ada pesan yang disampaikan. Berbeda dengan narasi. Ya, jadi kalau narasi seperti kitab sejarah, ya, atau misalkan kitab imamat yang berisi hukum bijak dan kebijakan atau hukum-hukum, maka berbeda dengan Mazmur. Memang Mazmur berisi puisi, tetapi jelas puisi bukan hanya biasa puisi biasa saja,
tapi betul-betul melibatkan emosi, imajinasi, dan pesan yang disampaikan. Ya, nanti kalau bicara tentang puisi, maka kita akan coba belajar. Ada imajinasi, ada metafora, dan berbagai banyak hal yang disampaikan di dalam kitab Mazmur ini. Tetapi intinya, saudara, ya emosi ini, imajinasi ini, pesan yang disampaikan adalah konten yang ingin saudara disampaikan oleh pemazmur. Ya, jadi kita bisa belajar tentang Mazmur ini, banyak hal yang disampaikan ya oleh penulis. Nah, kemudian juga saudara bentuknya. Jadi ya ketika ada kontennya, isinya, nah penyampaiannya seperti apa? Nah, penyampaian Mazmur ini saudara itu di dalam bentuk puisi. Susunan bait, sanjak, genrenya yang mendukung isi dari puisi tersebut dan menimbulkan keindahannya. Ya, nanti kita akan belajar saudara tentang puisi daripada kitab Mazmur ini. Sehingga kalau kita membaca kitab Mazmur itu sangat indah. Ya, nah di dalam baca Mazmur kadang-kadang kalau kita mendengar audio itu meresapinya sangat indah. Ya, kita bisa baca. Kalau kita baca, kita bersuara itu sangat indah. Nah, kalau kita mendengar juga sangat indah. Ya, mungkin satu waktu kita bisa membaca kitab Mazmur ini ya dengan betul-betul dengan gaya puisi, sanjak genrenya. Jadi betul-betul kita bisa menikmati. Jadi tidak sekedar baca begitu saja, tapi kalau kita baca, meresapi, menikmati ya dengan sanjak, dengan puisi, maka kita bisa lebih dekat dengan penulis itu. Jadi sehingga kita bisa lebih bisa menangkap isi daripada Mazmur itu. Nah, selain itu saudara, dampak yang ditimbulkan. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur ini, maka bukan hanya konten yang disampaikan tentang isi, tapi juga dampak. Dampak itu apa, saudara? Maksudnya bagaimana pemazmur itu sendiri, saudara, menyatakan ya bagaimana apa yang dia sudah alami dari pergumulan dialami dari pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Nah, dampak ini juga saudara dirasakan oleh yang membaca. Jadi Mazmur, saudara, bukan bicara hanya saja tulisan saja, tapi auranya kalau saya katakan ya, atau pengaruhnya itu luar biasa. Ya, saya sangat senang Mazmur 23. Saya percaya setiap kita mengikuti pembinaan ini sangat suka dengan Mazmur 23. Karena memang Mazmur 23 itu luar biasa dampaknya. Ya, buat kita yang sedang bersyukur, kita menyatakan yes, Tuhan itu gembala yang baik. Buat kita yang bergumul, buat kita yang stres, yes, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai kita melewati lembah kekelaman. Gada dan tongkatnya itu ada bersama dengan kita, menolong kita, memimpin kita. Sehingga betul-betul kita merasakan dampak begitu ya. Awal sekali tentu penulis yang merasakan dampak pertolongan Tuhan. Dan kemudian dampak itu dikatakan diberikan kepada pembaca yang merasakan bagaimana nyata Mazmur itu yang betul-betul dalam kehidupan secara pribadi. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana selalu luar biasa di dalam Mazmur ini. Nah, setelah kita lihat, saudara, bagaimana sebenarnya perkembangan dari pengumpulan kitab Mazmur. Ya, jadi kitab Mazmur ini sudah dikumpulkan dan kita sudah menerima 150 kitab. Ya, nah, saudara, kalau kita belajar tentang kitab Mazmur, ini menjadi sebuah pergumulan tidak mudah ketika kita bicara tentang kitab Mazmur ini. Nah, saudara, kitab Mazmur sebenarnya memang, saudara, di dalam masa pada waktu bangsa Israel ada. Jadi pada masa mungkin Daud atau sebelum Daud itu memang ada kitab-kitab ada puisi-puisi yang nyata ya. Jadi selain bangsa Israel, bangsa lain juga sebenarnya sudah ada. Jadi kalau sudah belajar tentang bangsa Israel, sebenarnya apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel itu merupakan adopsi dari kebiasaan bangsa-bangsa pada masa itu. Termasuk ketika Allah memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, maka itu sebuah sebenarnya adopsi dari kebiasaan pada masa itu. Karena ketika ada penggalian arkeologis, saudara, ditemukan adanya tengkorak-tengkorak anak kecil yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, persembahan anak merupakan persembahan yang paling tinggi kepada dewa. Jadi tidak heran ketika Tuhan meminta Abraham untuk memberikan anaknya sebagai persembahan, maka itu merupakan persembahan yang paling tinggi, yang paling berharga. Nah, itu adopsinya. Demikian juga dalam kitab Mazmur ini puisi-puisi, ini merupakan adopsi, tetapi sudah sebenarnya berbeda. Nah, jadi kitab Mazmur tidak dapat disejajarkan dengan puisi-puisi yang terdapat di sekitar bangsa Israel, meskipun mereka telah lebih dulu ada. Nah, puisi Ibrani dalam Perjanjian Lama adalah merupakan sesuatu yang unik, begitu ya.
Jadi ketika bicara tentang puisi, Mazmur ini, karena sistem ibadah Israel yang bersifat monoteisme yang berpusat kepada Allah. Jadi perbedaan, saudara, keunikan daripada kitab Mazmur ini adalah berbeda dengan kitab kita atau puisi-puisi yang lain. Jadi kalau puisi yang lain ada bicara tentang bagaimana pujian kepada dewa mereka. Tapi puisi atau Mazmur ini adalah merupakan sebuah puisi atau sebuah ungkapan hati daripada umat Allah yang menyembah kepada Allah yang monoteisme. Jadi berbeda, saudara. Karena itulah kalau kita lihat di dalam isinya juga berbeda. Ya, bahkan ada berapa Mazmur yang memperbandingkan antara Allah dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain. Nah, demikian juga, saudara, sebenarnya puisi itu sudah mulai dari zaman Musa. Jadi pada waktu bangsa Israel merayakan kemenangan di Laut Merah, maka Musa dan Miriam menyanyikan pujian. Demikian juga Deborah dan Barak juga menaikkan puji-pujian di dalam bentuk puisi. Yosua juga demikian menemukan himne yang merupakan ekspresi kemenangan atas Mamon. Nah, dalam kitab yang kemudian terdapat ratapan Daud atas Saul. Ya, jadi sebelum Mazmur ini, maka itu muncul juga di dalam 2 Samuel 1 ayat 18. Jadi bentuk puisi, maka jelas sekali bahwa bentuk puisi ini telah ada sebelum ya bentuk daripada Mazmur yang kita terima ini. Nah, salah satu orang yang paling penting, saudara, di dalam perkembangan penulisan kitab Mazmur ini adalah Daud, saudara ya. Tidak heran nanti kita bisa melihat bagaimana Daud ini sangat berperan penting. Nah, Daud, saudara, dalam kitab Mazmur ini sangat penting sekali perannya. Bahkan kita bisa melihat dalam kitab Mazmur hampir separuh kitab ini ditulis oleh Daud, saudara ya. Nah, saudara, kenapa Daud ini berperan penting dalam Mazmur? Yang pertama, saudara, karena Daud sendiri memiliki kemampuan di bidang musik. Ya, saudara, kita tahu bagaimana Daud itu memiliki kepandaian dalam musik, dan terutama ketika Saul, ya, kalau sudah tahu ketika Daud mengalahkan Goliat, maka kemudian nama Daud itu menjadi viral, ya. Akhirnya kemudian Saul mengenal, dan ketika Saul itu, saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, maka seringkali dihantui oleh roh-roh jahat. Nah, pada waktu itulah dikatakan Daud dipanggil dan bernyanyi. Dan saat itulah dikatakan dengan pujian yang disampaikan oleh Daud, maka roh-roh jahat itu lari daripada Saul, saudara. Sehingga tidak heran Daud ini menjadi seorang yang sangat penting. Bahkan sebelumnya ya dia memang lebih dikenal sebagai penyanyi daripada seorang tentara. Ya, dan nantinya setelah dia masuk sebagai tentara, dia menjadi seorang yang lebih hebat daripada Saul. Ya, dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh daripada Saul yang beribu-ribu. Ya, jadi katakan Daud itu luar biasa, tapi kemampuan musiknya itu luar biasa. Nah, demikian juga Daud ternyata bukan hanya seorang yang punya kepandaian musik, tapi dia juga seorang yang bisa dikatakan seorang yang mengorganisir daripada musik. Ya, seorang yang berperan penting kalau di gereja itu ada seorang yang pandai dikatakan ya meramu, atau misalkan ya seorang yang bisa aransemen daripada musik, kemudian juga bisa membuat sesuatu yang baru. Dia juga bisa mengorganisasi para pemusik, para penyanyi, ya bahkan di bait Allah ketika dia juga saudara mempersiapkan semuanya untuk bait Allah, dia juga bisa dikatakan saudara menjadi seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Nah, Daud juga menjadi salah seorang pemazmur yang menulis berdasarkan pengalaman hidupnya, baik sebagai orang biasa maupun sebagai salah seorang raja agung di Israel. Nah, orang biasa pada waktu kapan? Pada waktu saudara dia dalam pelarian. Ya, jadi pada waktu dia dikejar oleh Saul, dia pergi, ya dia bahkan kalau saudara tahu, dia di dalam ketakutannya, di dalam bisa dikatakan dia lari daripada Saul, dia bahkan pergi keluar dari Israel, bahkan tinggal di Filistin. Bahkan dalam salah satu mazmur kan diceritakan dia sedang pura-pura gila. Jadi kita bisa bayangkan depresinya dia, stresnya dia menghadapi tantangan. Tetapi di saat itulah waktu dia bergumul, waktu dia stres, dia belajar meyakini, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kemudian keluarlah mazmur-mazmur yang dia tuliskan. Ya, jadi bisa dikatakan dia seorang dalam pergumulannya dia menulis. Saudara, makanya kalau saudara memiliki kemampuan bisa menulis puisi atau lagu pada saat saudara sedang stres, pada waktu saudara sedang lagi punya pergumulan, tulislah lagu itu. Langsung ditulis ya. Jangan sampai lewat begitu ya. Sedang merenung, ada sesuatu yang kata-kata indah langsung ditulis. Karena saya tahu sendiri ada beberapa penyanyi Kristen yang menuliskan lagu-lagu yang hit, yang luar biasa, jadi berkat banyak orang.
karena dia menulis pada waktu dia sedang kesulitan, tetapi nyata juga ada pertolongan Tuhan, dan itu luar biasa. Demikian Mazmur menjadi Mazmur yang jadi berkat bagi orang banyak, karena Mazmur itu lahir dari kehidupan nyata, ya, seorang yang bernama Daud dan juga beberapa penulis dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita lihat saudara tentang kepenulisan. Nah, saudara, tentang penulisan sekali lagi tidak mudah, saudara, terutama menentukan kapan kitab Mazmur dikumpulkan. Ya, jadi kalau saudara bertanya kapan sih kitab Mazmur itu dikumpulkan menjadi satu, karena begitu banyak penulisnya, ya, bukan hanya Daud. Kalau hanya Daud saja lebih mudah, ya enggak. Jadi dikumpulkan aja tulisan-tulisan Daud. Tetapi ada penulis juga seperti Musa, seperti Salomo, ya, ada Bani Korah, ya. Jadi banyak penulis dalam hal ini. Nah, ada memang kesulitan yang terjadi. Nah, mengapa, saudara? Karena sekali lagi kebanyakan Mazmur tidak dapat ditentukan dengan pasti latar belakang sejarahnya. Ada beberapa Mazmur yang jelas menuliskan latar belakangnya. Seperti Daud misalkan, sedang pura-pura gila. Nah, itu ditangkap, dia sedang berhadapan dengan raja daripada musuhnya. Nah, tapi ada Mazmur-Mazmur yang ditulis begitu saja, tanpa ada kejelasan latar belakangnya. Jadi kalau misalnya saudara baca Mazmur 23. Ya, nah saya akan bacakan ya Mazmur 23. Nah, jelas dikatakan judulnya Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kemudian selanjutnya sampai ayat yang ke-6. Di sini Mazmur 23 tidak pernah diceritakan latar belakangnya. Ya, bisa menduga, oh Daud itu mungkin sedang menulis pada waktu dia muda, ketika mengembalakan domba. Atau Daud juga bisa menulis pada waktu dia sedang stres. Pada waktu dia sedang dalam kekelaman, dia menulis. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Atau Daud juga sedang menulis pada waktu dia ada di tempat Allah, begitu ya, di rumah Tuhan. Ya, di situ dia juga merasakan Tuhan itu hadir, sehingga dia bisa menulis. Tetapi jelas sekali lagi tidak ada latar belakang daripada kitab Mazmur 23 ini. Ya, karena memang tidak jelas. Kemudian juga saudara, tidak semua Mazmur termasuk dalam satu kumpulan, berasal dari periode yang sama. Jadi kalau sudah baca Mazmur nanti kita bisa lihat ada 5 bagian besar. Nah, tapi katakan ada 5 bagian ini juga ada di dalam golongan periode yang sama. Tapi ada Mazmur-Mazmur yang ternyata tidak ada periode, tidak dalam periode yang sama. Ya, jadi itu juga menjadi kesulitan, ya. Nah, kemudian juga saudara, diperhitungkan sebenarnya penulisan kitab sebagian kitab Mazmur ini itu antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu pada masa Daud sampai pecahnya kerajaan Israel, ya, Rehabeam dan Rehoboam. Jadi ini dugaannya saudara, karena memang kebanyakan Daud yang menulis, sehingga kemudian dugaannya adalah pada sekitar tahun 1000 atau sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, kemungkinan juga kitab Mazmur itu dibukukan. Jadi penulisannya kebanyakan pada masa Daud, ya, sampai setelah masa Daud, ya, setelah Salomo, kemudian dibagi menjadi 2 kerajaan utara dan selatan. Tapi kemungkinan dikumpulkannya, pengumpulannya begitu ya. Jadi itu sekitar abad 2 sebelum Masehi. Jadi sekitar tahun 200-an ya, atau tahun 100-an. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Mazmur ini cukup panjang ya, dan memang ini sudah sekali lagi tidak mudah. Nah, yang melakukan itu diduga adalah orang bijak. Nah, kenapa saudara? Karena orang bijak inilah yang mengajar begitu ya. Jadi pada masa itu sebenarnya ada sekolah-sekolah tentang orang-orang bijak untuk orang-orang bijak ya. Jadi kalau kita bisa melihat penulisan tujuan misalkan tentang kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah untuk apa, saudara? Kalau sudah baca dalam kitab Pengkhotbah bagian terakhir, maka sebenarnya Pengkhotbah sendiri mengatakan bahwa aku ada seorang yang mengajar, ya, yang mengumpulkan semua kebijakan bijak, kata-kata yang bijak, kalimat bijak untuk mengajar. Nah, demikian juga Mazmur sebenarnya. Mazmur ini memang katakan untuk bertujuan ibadah, tetapi sebenarnya orang-orang bijak juga berharap kitab Mazmur ini bisa diajarkan kepada orang-orang muda atau termasuk ya di dalam kerajaan juga ada raja-raja, ada anak-anak keluarga raja yang harus diajarkan. Nah, jadi saudara sebenarnya pembukuan Mazmur ini sudah bertujuan sekali lagi yang pertama jelas untuk ibadah karena dipakai ya di dalam ibadah baik di bait suci maupun dalam kehidupan secara pribadi. Demikian juga untuk studi belajar serta meditasi. Jadi ketika bergumul di dalam banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari, maka Mazmur ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan dalam ibadah secara pribadi ya untuk meditasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana
Mazmur ini menjadi sebuah kitab yang luar biasa, yang ditulis ya sedemikian lama, ya dalam banyak tantangan, tetapi tetap bisa dikumpulkan. Dan kita bersyukur, saudara. Kita yang masa saat ini bersyukur karena kitab ini sudah utuh kita terima. Dan saya berharap kitab ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, makanya saya ingat sekali lagi pada waktu saya awal-awal baca kitab, dalam baca Alkitab, maka Mazmur ini saya baca pertama kali. Ya, kitab ini. Jadi memang sih ada yang mengatakan baca dari Kejadian, tetapi seringkali kan kitab Kejadian, awal dari Kejadian itu berat begitu ya, berat. Pertama sih rajin Kejadian, Keluaran, wah masuk Imamat berat, saudara ya. Ini teman-teman yang masuk Berit ini sedang masuk kitab Imamat ya. Jadi kemudian nanti masuk Bilangan ya. Ini memang tidak mudah. Hari ini sih masuk mulai Bilangan, tapi bersyukur sudah bisa dilewati Imamat ya. Tapi nggak mudah, saudara, bicara tentang korban dan segala macam, hukum dan segala macam berat. Tapi kalau sudah masuk Yosua, wah mulai semangat. Sejarah mulai semangat. Nah, paling semangat lagi sebenarnya masuk kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur masuk, ya, kemudian kitab Amsal. Nah, pada waktu saya mengajar yang kemarin itu 5 kitab, sebenarnya kitab yang paling bisa dinikmati itu kitab apa, saudara? Kitab Ayub, saudara. Kalau sudah baca kitab Ayub, itu seru banget begitu ya. Saya dalam persiapan baca kitab Ayub, saudara, kitab Ayub itu saya baca cuma ya sehari 2 hari, karena memang menikmati sekali lagi. Ya, bagaimana perdebatan antara Ayub dengan 3 orang temannya, ditambah lagi ya dengan 1 orang lagi, saudara. Jadi perdebatan dan sampai akhirnya Allah menyatakan dirinya. Jadi saudara, kitab-kitab ini sebenarnya kitab yang menarik kalau kita membaca dan menikmati. Apalagi Mazmur. Saya berharap Mazmur ini menjadi kitab yang kita bisa nikmati. Karena ini disusun sedemikian rupa, begitu lama. Dan tujuannya adalah memang untuk ibadah kita, untuk ibadah secara komunal, untuk juga kita belajar dan kita juga meditasi. Makanya hari ini kitab ini saudara kita bisa pelajari. Jadi ibadah kita sudah lakukan, meditasi kita sudah lakukan, dan saat ini kita berharap kita bisa belajar studi tentang kitab Mazmur. Nah, saudara, kita belajar tentang siapa penulisnya. Nah, saudara, sumber utama informasi tentang penulis Mazmur berasal daripada judul-judul Mazmur. Ya, hanya 34 Mazmur dari 150 Mazmur yang tidak memiliki judul. Ya, dan itu memang lebih repot lagi, saudara ya. Tentang 34 ini lebih repot lagi. Kenapa? Karena tidak ada judulnya, begitu ya, apalagi sejarahnya. Tapi saudara, kita bisa tahu penulisnya dari judulnya, ya, terutama Mazmur 23, jelas. Ya, ayat pertama mengatakan Mazmur Daud, ya, dan kita bisa ambil kesimpulan 23 ini, Mazmur 23 ditulis oleh Daud, saudara ya. Nah, dari 116 Mazmur, ya, jadi dikurangi dari 34 yang tidak punya judul, maka ada 116 yang punya judul. 100 buah menyebut seorang penulis, dari 100 Mazmur tersebut, 73 Mazmur dihubungkan dengan Daud sebagai penulisnya, ya. Jadi ini hampir separuh, ya. Kalau kita lihat kan 150, saudara, itu cukup banyak ya, 150, 75. Dan di sini Mazmur ini dikatakan 73 Mazmur itu ditulis oleh Daud. Nah, penulis lainnya ada Musa, Mazmur 90, ada Salomo, ada Asaf, ada Heman, ada Etan, ada satu kelompok penyanyi ya disebut dengan anak-anak atau Bani Korah, yaitu ada dari 42, 44 sampai 49, kitab 84, 85 dan 87 ya. Jadi ini berapa penulisnya. Nah, selain itu saudara, kitab Mazmur juga terdiri dari gubahan syair-syair yang terpisah selama periode 1000 tahun. Oleh beberapa orang kemudian dikumpulkan secara bertahap menjadi sebuah karya yang besar. Jadi kita bisa lihat sekali lagi, ini dikumpulkan ya ribuan tahun, saudara ya. Jadi tidak mudah, tapi bersyukur. Ya, semua penulis ini luar biasa Tuhan pakai. Dan mereka punya masanya, apalagi Musa. Ya, Musa itu kan jauh dari sebelumnya, tapi bisa dikumpulkan. Memang ada yang menafsirkan demikian, ya. Mungkin kalau sudah tahu tentang aliran misalnya liberal yang nggak percaya Musa itu sebagai penulis, mereka mengatakan itu bukan Musa yang menulis, ya. Itu adalah seorang yang mengaku sebagai Musa, begitu ya. Dan kemudian menceritakan bagaimana merefleksikan kehidupan manusia yang hidupnya sangat fana, begitu ya. Jadi ada orang yang mengaku sebagai Musa. Tetapi kita percaya, saudara, catatan Musa ini juga menjadi sebuah catatan yang sangat penting, yang bisa melihat bagaimana kehidupan manusia itu sangat singkat, ya, dan dia bisa melihat bagaimana kehidupan dia yang banyak tantangan yang dialami.
Ya, bahkan dia juga bisa melihat periode kehidupan manusia yang ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah kemudian judul Mazmurnya. Nah, kita bisa lihat ya judul Mazmur. Nah, setelah judul Mazmurnya dimaksud adalah apa, saudara? Yaitu istilah-istilah atau keterangan-keterangan lain yang terdapat pada kepala Mazmur. Ya, jadi sebenarnya kalau di dalam terjemahan lain, ya, kalau saudara misalkan jelas di dalam Alkitab misalkan ya, Alkitab yang kita punya di handphone begitu ya, makanya kan ada perbedaan ayat begitu ya. Kadang dia misalkan yang tadi 46 ya. Kalau sudah baca di dalam Mazmur 46, maka di situ ada ayat yang pertama ya, tapi sebenarnya di Indonesia dibagi dua ya. Itu ada ayat yang kedua. Misalkan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Nah, kalau di Indonesia itu ayat pertama. Nah, kemudian ayat yang kedua, Indonesia mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan. Tapi sebenarnya di asalnya itu hanya judul. Ayat pertama itu adalah ayat yang kedua di dalam Alkitab Indonesia. Nah, saudara, jadi judul ini saudara yang menentukan artinya keterangan-keterangan daripada Mazmur itu. Nah, terdapat 116 Mazmur, ada yang pendek dan ada yang panjang keterangan ini, judul ini, begitu ya. Jadi seperti Mazmur 46, judulnya kan berkata demikian. Allah kota benteng kita, ya ini dari LAI. Nah, kemudian untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Jadi kita bisa tahu penulisnya siapa, ya, kemudian jenis lagunya seperti apa, dan Mazmur itu lagu Mazmur apa, begitu ya. Jadi ini ada tatanan susunan urutan seperti ini, saudara ya. Jadi judul Mazmur itu, yaitu yang pertama untuk pemimpin biduan, yang seperti 46 ini. Kemudian istilah keterangan mengenai penggunaan alat musik dan lagu, begitu ya. Kalau 46 mengatakan alamot, begitu ya. Kemudian istilah yang menunjukkan semacam jenis mazmur dan judul dengan nama orang. Ya, jadi bisa dikatakan di sini nyanyian, begitu ya. Yang keempat, istilah atau keterangan yang menunjukkan penggunaan liturgis mazmur itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sini, ya tentang mazmur itu sendiri. Ya, kemudian keterangan tentang latar belakang mazmur. Nah, saudara, menarik sekali lagi adalah bahwa ternyata tidak ada satu mazmur pun yang bisa semuanya ada di situ. Ya, jadi 5 unsur ini merupakan sebuah kesimpulan dari semua mazmur, begitu ya. Keterangan-keterangan judulnya ada. Nah, maksimal itu ada 4. Ya, nah, saudara, kalau sudah di dalam Mazmur 54, saya akan bacakan. Di dalam Mazmur 54 itu mencakup 4 unsur dari 5 ini, ya, dari 5 unsur judul itu. Jadi saya bacakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, begitu ya. Jadi sekali lagi unsur pertama biduan, kemudian keterangan musiknya kecapi, kemudian nyanyian pengajaran Daud. Nah, ini jenisnya apa? Jenis pengajaran, hikmat, begitu ya, jenis mazmurnya. Nanti kita akan belajar juga jenis mazmur ya. Nah, jenis mazmur adalah pengajaran. Pengajaran siapa? Daud. Nah, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Nah, ini adalah keterangan tentang latar belakang Mazmur, begitu ya. Latar belakang Mazmur. Jadi Mazmur ditulis pada waktu orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Jadi ini bisa dikatakan pergumulan tidak mudah, begitu ya. Daud menulis ketika dia ketahuan, begitu ya. Ada orang yang berkata kepada Saul, di situ Daud ada. Ya, ini memang sekali lagi tidak mudah. Ya, makanya tidak heran Daud itu berkata dalam ayat yang ketiga, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkan doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Jadi dia menunjuk kepada orang Zifi ini yang mungkin berkhianat, begitu ya, yang mungkin mencoba mengambil keuntungan dari keberadaan Daud itu sendiri. Mungkin orang Zifi ini berpikir kalau dia mengatakan kepada Saul, Saul akan memberikan hadiah buat orang Zifi ini. Tapi Daud sekali lagi merasa dikhianati. Jadi ada orang-orang yang angkuh, yang sombong dikatakan, yang telah berkhianat, begitu ya. Dan ini keterangannya, saudara ya. Jadi Mazmur 54 ini adalah keterangan. Tapi sekali lagi, ini adalah Mazmur yang hanya ada 4 keterangan dari 5 keterangan yang ada di dalam Mazmur itu sendiri. Nah, selain itu, saudara, ada penggunaan musik dan lagu. Saudara, kalau sudah baca tadi ada kecapi, begitu ya. Nah, ini saudara sangat menarik sekali lagi.
Nah, di situ kalau kita lihat di dalam Mazmur 54 yang menjadi contoh, dikatakan ya dengan permainan kecapi. Nah, ini sering kali ya. Jadi ini saudara dengan permainan kecapi atau istilahnya beginot terdapat pada Mazmur 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76. Nah, kata neginot adalah suatu istilah umum untuk alat-alat musik petik yang terdiri dari kecapi, kinor, dan gambus, nebel. Dalam Mazmur, kedua alat musik ini kerap disebut bersama-sama. Jadi, kalau sudah membaca, maka alat musik yang paling utama bisa dikatakan kecapi atau saudara gambus, begitu ya. Termasuk kalau sudah lihat Daud itu sedang bermain kecapi. Jadi, saudara, kecapi ini menjadi sebuah alat musik yang memang biasa dimainkan. Ya, jadi dapat dibawa, dimainkan sambil berjalan. Kalau zaman sekarang kan tuh gitar, begitu ya. Gitar bisa main, saudara mungkin lihat di mungkin orang ngamen gitu ya, main gitar, atau kita juga main gitar bisa dibawa kemana-mana lebih mudah daripada keyboard, begitu ya. Bawa keyboard lebih susah, begitu ya. Nah, ternyata alat musik ini juga menjadi sebuah kebiasaan yang sering kali muncul. Jadi dimainkan misalkan pada waktu tamu ya atau keluarga berangkat, begitu ya, para pejamuan makan, pada menyambut tamu, begitu ya. Kemudian juga nabi dalam ekstase. Ekstase itu artinya nabi dalam ada urapan, begitu ya. Kalau sudah baca di dalam kisah Samuel, ya itu ada nabi-nabi yang ada kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, ya. Jadi ekstase, begitu ya. Makanya istilah ini dipakai dalam ekstasi, begitu ya. Jadi orang-orang yang minum ekstasi yang tidak sadar, yang merasa ada seperti halusinasi dan segala macam, dikuasai oleh sesuatu. Nah, demikian juga nabi yang ekstase itu dikuasai oleh roh. Nah, kemudian juga ada menghibur, perarakan, begitu ya, nyanyian syukur dipakai. Nah, hanya kecapi tidak digunakan saat berkabung. Jadi ternyata kecapi ini menjadi alat hanya untuk nyanyian syukur, ya senang-senang, memuji-muji, begitu ya. Nah, selain itu juga ada permainan suling, ya elhane kilot, terdapat dalam Mazmur pasal 5 ayat yang pertama. Ada juga yang disebut dengan menurut lagu Gitit, yang ke-8, kemudian mutlaben, ada mahalat, merpati di tempat, begitu ya. Ini menarik ya. Yang jauh, nah ini saya akan bacakan dalam Mazmur 56, dikatakan demikian. Mazmur 56 ayat yang pertama, ini judulnya ya, di dalam terjemahan yang lain ini judulnya, tapi dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, begitu ya. Nah, ini memakai istilah lagu merpati di pohon tarbantin yang jauh. Jadi ini sebuah jenis lagu, saudara ya. Kalau mungkin sekarang, mungkin kalau di dalam keyboard misalkan ya, ada jenis-jenisnya, begitu ya. Entah yang lembut, entah keras, begitu ya. Ada yang march, segala macam, nah itu seperti itu ya. Nah, ini juga dikatakan ada bunga bakung kesaksian, ada alamot, yedutun, ini kita sering baca. Nah, ini adalah menurut lagu, begitu ya. Jadi jenis lagunya begitu. Nah, saya juga, saudara, judul juga bisa berdasarkan mazmurnya, jenis mazmurnya. Jadi kalau sudah baca itu ada jenis mazmur nyanyian, begitu ya. Nyanyian, syir, ya, nyanyian itu di syir. Yang digunakan baik untuk nyanyian rohani, bersama istilah mazmur di depan, di belakang, atau terpisah oleh keterangan lain. Hanya 2 kali ditemukan tersendiri. Jadi bisa kata saudara itu pujian-pujian, begitu ya, nyanyian-nyanyian. Ada juga mazmur. Nah, saudara, ini menarik ya, ditemukan 57 kali, ini maksudnya ya, 44 kali tersendiri dan 13 kali bersama dengan nyanyian. Kata kerja bermazmur selalu dipakai dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kalau sudah baca misalkan dalam Mazmur 67 misalkan di situ ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian, begitu ya, itu yang terakhir. Ada mazmur nyanyian ya. Nah, juga ada miktam. Nah, ini di dalam pasal 56 sampai 60 ya. Jadi kalau di situ kalau sudah baca misalkan dalam Mazmur 57. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Nah, saudara, jadi miktam itu apa? Nah, jadi miktam itu terhadap sebuah judul para Mazmur. Ada berbagai usul terjemahan dari istilah ini. Ya, ada yang mengatakan syair keemasan, doa yang penuh rahasia, doa yang memperingatkan suatu peristiwa yang patut dikenang. Nah, itu miktam. Ya, jadi kalau sudah baca Mazmur 57, di sini kata miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Maka bisa dikatakan ini merupakan
sebuah doa dari tempat yang rahasia, begitu ya, atau doa yang memperingatkan sebuah peristiwa yang patut dikenang, sebuah momen yang tidak dilupakan ya oleh Daud. Bah, jadi Miktam ini sebuah momen yang tidak dilupakan oleh Daud ya kalau kita bicara tentang Mazmur 57. Ada juga nyanyian pengajaran. Nah, saudara ya, jadi pengajaran atau hikmat itu ada sebagai judul. Ya, kalau sudah baca misalkan ya Mazmur 55. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Maka di situ isinya bagaimana umat Allah itu diminta untuk boleh mencari Tuhan, ya, untuk berseru kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran, ya. Nah, juga nyanyian ratapan itu dalam Mazmur 7. Ada juga puji-pujian, tehila dalam Mazmur 145. Ada juga doa, ya, tefila, gitu ya, dalam Mazmur 17, 86, 19 seterusnya. Jadi doa, ya, jadi kata judulnya itu adalah bisa dikatakan doa ya. Saya akan lihat di dalam Mazmur 17, ya, judulnya dikatakan singkat. Ya, kalau Mazmur 17 diburu dengan tak bersalah, doa Daud begitu ya. Jadi kalau yang lain Mazmur Daud ya. Tapi di sini doa Daud dan jelas isinya adalah doa. Walaupun Mazmur yang lain isinya juga bisa doa, tapi jelas di sini judulnya lebih clear adalah doa. Ada juga nyanyian ziarah. Ya, nah saudara ini di dalam Mazmur 121 sampai 122. Nah, ini adalah sebuah bisa dikatakan catatan ketika umat Allah itu sedang menuju ke Yerusalem, sebuah perjalanan begitu ya. Jadi nyanyian ziarah, ada sebuah buku nyanyian para peziarah dan perjalanan ke Yerusalem atau dalam upacara perarakan sebelum para peziarah masuki bait suci. Jadi bisa dikatakan ini sebuah nyanyian dalam perjalanan. Ya, saudara, mungkin saya tidak tahu kalau orang naik haji apakah juga ada nyanyiannya, saudara ya. Tapi jelas ketika hendak masuk bait suci, apalagi peziarah dari luar, apalagi dari luar begitu ya, ini juga memasuki tempat dan juga ada puji-pujiannya ya, nyanyian-nyanyiannya seperti ini. Nah, kemudian juga saudara judul Mazmur ya, kita bisa lihat judul-judul Mazmur itu. Nah, judul Mazmur itu ada berapa ya? Ini terutama lebih nunjuk kepada orangnya. Ada judul Mazmur yang disebut dari Daud, ditemukan 73 dan mungkin lebih arah ditulis oleh Daud ya. Jadi sangat mungkin ini adalah ditulis oleh Daud ya. Kemudian juga ada menurut Daud. Ini di dalam Mazmur 20 saudara ya, walaupun judulnya begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Nah, saudara, ada yang menduga mengatakan memang di dalam bahasa aslinya itu ada yang mengatakan bisa tulis Daud, bisa juga buat Daud begitu ya. Ya, menurut Daud. Tapi di sini dikatakan lebih kemungkinan adalah karangan Daud itu sendiri. Ada juga dikatakan Bani Korah. Ya, ada beberapa mazmur terus Bani Korah yang menghubungkan dengan keluarga penyanyi di Bait Allah yang mungkin masih keturunan Lewi. Jadi Bani Korah ini adalah para penyanyi, ya, para pengubah lagu, mazmur yang juga termasuk keturunan Lewi. Asaf juga, saudara. Asaf itu 12 kali dan itu dihubungkan dengan salah seorang penyanyi Daud dan keluarganya menjadi para penyanyi di Bait Allah. Seorang yang punya suara emas misalkan ya, seperti pasca kemarin ada misalnya Stephen nyanyi begitu ya, wah suara bagus ya, Asaf begitu ya. Dan juga kita tahu ada penyanyi-penyanyi Kristen yang menulis lagu, kemudian itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Salomo sudah menulis 2 kitab, 72 dan 127. Ada lagi Heman ya dalam Mazmur 88 dan dia juga ada seorang bijak dan juga bisa dikatakan ada juga menduga yaitu penyanyi di Bait Allah pada masa Daud. Ya, tapi lebih cenderung Heman ini diduga adalah seorang bijak atau pelihat raja. Ada juga namanya Etan 889 ya. Dia juga diduga bersama dengan Heman ya di dalam menulis Mazmurnya ya. Kalau Mazmur 89 di situ dikatakan nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Kemudian juga ada Musa di dalam Mazmur 90 ya, Mazmur 90. Nah, saudara, selanjutnya juga ada istilah-istilah atau ada judul dengan tujuannya, begitu ya. Jadi Mazmur untuk apa? Itu ditulis di awal Mazmur. Misalnya Mazmur 100 itu adalah Mazmur untuk korban syukur, ya. Jadi di sini judulnya jelas yang pertama, ayat pertama, Mazmur untuk korban syukur. Jadi kalau saudara bersyukur, maka Mazmur ini bisa dipakai. Ya, bersorak-soraklah, beribadahlah begitu ya.
ketahuilah Tuhan Allah itu menjadikan kita, kemudian masuklah melalui gerbangnya dan pelataran bersyukurlah sebab Tuhan baik dan seterusnya. Ya, jadi ini menjadi korban pujian untuk syukur. Nah, ada juga korban peringatan. Lezakir, ini Mazmur 38 ya. Jadi Mazmur 38 ini menjadi Mazmur peringatan. Jadi judulnya Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan ya, dan ini lagu yang dipakai untuk mengadakan korban peringatan. Nah, waktu pentabisan juga dipakai Mazmur, dan Mazmur yang dipakai adalah Mazmur 30. Ya, jelas judulnya Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Ya, jadi ini bisa juga dipakai ya pada waktu misalkan pentabisan gereja misalkan ya, kalau dalam konteks sekarang ya. Nah, jadi bait suci kan kita tahu pernah diruntuhkan, kemudian dibangun kembali. Demikian juga pada awal Salomo membangun bait suci, maka inilah yang ditulis oleh Daud untuk mentabiskan bait suci begitu ya. Jadi Daud sudah siapkan semua juga. Kemudian juga ada nyanyian Sabat. Ini Mazmur 92 ya. Jadi ini ada Mazmur khusus begitu ya yang dinyanyikan pada hari Sabat. Ya, kalau pada waktu itu kan hari Sabat itu ada hari Sabtu ya, kalau dalam konteks mereka hari peristirahatan. Kalau kita kan Minggu. Jadi jelas judulnya Mazmur 92 mengatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat begitu ya. Jadi mereka pada hari Sabat biasa menyanyikan Mazmur 90 ini. Dan memang lagunya adalah lagu pujian yang luar biasa, dan saya pikir sama seperti lagu-lagu pada hari Minggu kita begitu ya. Awal-awal pujian ya. Kalau kita baca ayat yang kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, kesetiaanmu di waktu malam, dan seterusnya. Jadi sebuah pujian di mana kita bisa memuji Allah, demikian juga pada waktu hari Minggu, saudara, kita bisa memuji Tuhan. Ya, bagaimana penyertaan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, selanjutnya ada kata yang seringkali kita baca. Mungkin kita pikir, ini untuk apa sih kata ini begitu ya? Dan kadang-kadang orang nggak mengerti ya, dan dibaca juga ya. Ada yang mengatakan kata ini nggak boleh dibaca, ada juga yang baca begitu ya. Yaitu kata apa? Sela begitu ya. Sela itu apa, saudara? Nah, Sela saudara jumpai dalam 39 Mazmur dan seluruhnya berjumlah 71 kali begitu ya. Ini menarik, saudara ya. Nah, Septuaginta menerjemahkan dengan diap psalma yang berarti selingan musik. Nah, saudara, sebenarnya makna Sela itu apa? Yang pertama, makna Sela itu sebenarnya perhentian untuk menaikkan nada, lagu, atau suara. Jadi ternyata pada waktu kita baca Mazmur, saudara, kan Mazmur itu ada musiknya. Ya, entah kecapi, entah gambus, atau apa. Jadi pada waktu Sela, saudara, maka di situ ya ada sebuah jeda untuk menaikkan nada. Begitu ya. Kalau sudah misalkan ya, saya akan bacakan Mazmur 32. Ya, Mazmur misalnya ya, Mazmur pasal 3 ayat 2, 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sela. Nah, saudara, kalau buat kita nggak ngerti Sela itu apa. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika nyanyi lagu ini, ayat 2 dan 3 dinyanyikan, kemudian berhenti sejenak, naik nada begitu ya. Kalau kita seringkali, saudara, vokal grup, biasanya terakhir-terakhir bait misalkan ya, 2 bait, kemudian ref, 2 bait, ref, selesai, kemudian bait misalnya di awal lagi naik lagi bait yang kedua, kemudian sampai ref. Nah, ref itu diulang lagi naik nada begitu ya, naik setengah lah, naik satu lah, tergantung begitu ya, naik sela. Nah, naik nada. Nah, pada waktu naik itu sudah tentu itu ada jedanya. Jadi pemain musiknya juga ada jeda untuk menaikkan nadanya. Ya, misalnya dari F ke G begitu ya, atau C ke D, itu kan naik. Jadi itu ada jedanya, ada selanya. Nah, selah itu, saudara, sebenarnya menjadi kesempatan pemusik untuk naik nada. Nah, selah juga ternyata itu menjadi sebuah kesempatan perhentian untuk mengangkat mata dan mengulang kembali dari permulaan. Jadi ketika ada selah, bisa juga menjadi permulaan kembali, ya, atau mengangkat mata ada instruksi, ya. Jadi instruksi dari pemimpin pujiannya. Nah, ternyata Sela juga ada tanda aba-aba bagi umat Allah untuk membungkuk dan menyentuh tanah dengan dahinya sebagai tanda hormat, penyembahan, dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi pada waktu Sela, maka kemudian mereka baring. Nih, seperti ini misalkan ya, dalam Mazmur 3. Ayat yang 34, ayat 4 ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Sela.
Nah, baru kemudian ayat ke-6 berkata demikian, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan nah, mungkin saudara, ini kesempatan mereka mungkin tunduk begitu ya, sujud misalkan, karena membaringkan diri misalkan di dalam konteksnya seperti ini ya. Jadi bisa digambarkan Selah itu menjadi sebuah kesempatan, ada jeda, ada naik nada, kemudian tanda untuk melakukan sesuatu seperti gambar ini. Mungkin waktu ada jeda itu mereka sikap hormat begitu ya, menyembah Tuhan melengkapi dari pujian mazmur yang dinaikkan. Nah, terakhir saudara, ini slide yang terakhir ya, Higayon. Nah, Higayon ini saudara bersamaan dengan Selah itu di dalam Mazmur 9 ayat 7. Hanya ada satu ini saja di dalam pasal 9 ayat 17. Kata Higayon ya, tapi mungkin buat kita menarik juga begitu ya. Karena Mazmur 9 17 berkata demikian. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Nah, saudara ya, menarik nih ya. Ini kata Higayon cuma dipakai sekali saja. Tapi ternyata kata ini terkenal juga. Karena seperti gambar sebelah saya ini ada Higayon Ministry. Nah, itu ada di sebuah pulau di Sulawesi, itu ada vokal group yang mengatakan Higayon Vokal Group begitu ya. Menarik saudara ya. Ada juga saya cari search di Google, itu ada cafe juga, Higayon Cafe begitu ya. Ini menarik saudara ya. Mungkin kalau saudara kita mau buat sebuah ruangan untuk musik di gereja, kita bisa kasih nama ruangan Higayon begitu ya. Orang mikir Higayon ini apa gitu ya. Nah, Higayon itu akar katanya itu dari Haga, yang berarti apa? Menggeram begitu ya, itu Yesaya 31. Menciap-ciap, ini seperti anak ayam begitu ya. Mengeluh dan mengadu, itu juga ada Yesaya 16 dan 17 dari akar kata Haga gitu ya. Kemudian mendaras, ini dalam Mazmur 1 ayat 2. Membaca berulang-ulang dengan suara halus. Ini seperti orang ngaji. Ya, merenungkan. Jadi membaca sambil merenungkan. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Mazmur 9 kata Higayon, arti Higayon dalam Mazmur 9:17 artinya apa? Saat istirahat untuk renungan dan diringi dengan kecapi. Jadi saudara, ketika 9:17 ini ada kata Higayon, maka itu menjadi kesempatan untuk merenung begitu ya. Jadi Higayon ini lebih cenderung kerenungan. Dan selah itu adalah istirahat. Jadi ada selah untuk kata-kata berhenti, stop kata-kata yang dinaikkan, nyanyian berhenti, tapi musik tetap berjalan, kemudian kita merenung. Nah, saudara, ini seringkali kita lakukan juga ya, bukan ya? Jadi misalkan kalau kita nyanyi lagu, misalkan saya ingat sekali lagi, misalnya kalau lagu him, 1, 2, 3, bait misalnya. 1 dinyanyikan, bait yang kedua dinyanyikan, kemudian sebelum bait yang ketiga dinyanyikan, itu ada musik dulu. Silakan musik main. Nah, musik main kita merenung, begitu ya. Kita merenung, begitu ya. Kata-kata yang sudah kita nyanyikan, kita merenung kebaikan Tuhan, tergantung lagu yang dinyanyikan atau momen saat itu. Nah, setelah itu baru masuk bait yang ketiga. Nah, ini saudara ya, sebenarnya bisa disebut sebagai Higayon. Kita berhenti untuk merenung.